Bangkitnya dataran hitam bab 511 berita buruk. Setelah meninggalkan area yang dilindungi oleh kubah kota kering, tidak lama kemudian kelompok Minos mulai mendekati musuh tersebut. Namun, saat mereka menuju ke tempat musuh sebelumnya terlihat, tim mereka memperhatikan bahwa 6 orang sedang melakukan perjalanan menuju kota kering dengan kereta. Dari grup ini, semua orang yang ada di sana sudah berada di tahap kelima, dan bahkan ada satu orang di level 45 di antara para pelancong di gerbong itu. Menyadari hal ini, Minos adalah orang pertama yang merasa aneh bahwa secara kebetulan orang-orang ini tiba di kota kering tepat pada waktu yang sama dengan kelompok yang berjumlah lebih dari 100 orang itu. Menurutku kemungkinan orang-orang ini menjadi bagian dari kelompok musuh adalah sekitar 99%. Dia berkomentar kepada tentara di sampingnya. Tuan Muda ingin kita mengalahkan mereka? Alan bertanya. Tidak, kami akan menyimpan pasukanmu untuk pertempuran melawan sisa kelompok itu. Dan ada juga kemungkinan kecil bahwa orang-orang ini bukan bagian dari pihak itu, jadi sebaiknya kita bertindak cepat dan pasti. Kamu bisa terus mendekati kelompok musuh. Aku akan bergabung denganmu sebentar lagi. Minos selesai berbicara ketika dia tiba-tiba mengaktifkan tekniknya secara bersamaan. Saat dia melakukannya, penguasa muda dataran hitam berlari dengan kecepatan tinggi menuju kereta di depan kelompok mereka. Seketika, orang-orang di luar gerbong itu menyadari orang ini mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Sial, siapa orang ini? Kenapa dia berlari ke arah kita? Mungkin dia. Namun, saat orang terkuat di grup itu memiliki banyak pertanyaan di benaknya, Minos muncul di samping kereta itu. Pedang spasial. Setelah mengaktifkan tekniknya, kereta itu langsung berhenti bergerak. Di saat yang sama Stuart muda itu membuat serangkaian gerakan dengan salah satu pedangnya. Namun, tidak satupun dari serangan ini yang menargetkan orang-orang di dalam kendaraan tersebut. Tidak. Minos telah mengarahkan berbagai bilah udara ke arah roda kayu kereta itu dan tali yang menahan binatang yang menarik benda itu. Setelah menonaktifkan teknik serangannya, benda itu mulai bergerak lagi. Saat ini, roda kereta tertinggal di tanah di area tersebut. Namun, pada saat yang sama, binatang-binatang itu terus bergerak maju, dan bagian atas angkutan ini mulai berguling melintasi daratan. Hanya dalam waktu 5 detik, gerbong itu telah berubah menjadi puluhan potongan kayu dan baja, yang tersebar di sebagian wilayah tersebut. Bersamaan dengan itu, sebagian dari orang-orang tersebut terlempar sejauh puluhan meter, sementara sebagian lainnya terjebak di sisa gerbong tersebut. Ah, sial, apa yang terjadi? Kenapa kereta kita tiba-tiba terbalik? Salah satu orang menanyakan hal ini dengan lantang karena dia merasa beberapa tulangnya patah. Dia adalah seorang kultivator pada tahap kelima, tetapi tubuhnya tidak memiliki pertahanan apapun pada saat kejadian. Akibatnya, dia mengalami selusin luka ringan. Namun, tak lama kemudian dia dan anggota kelompok lainnya mendapatkan jawabannya. Minos tidak butuh waktu lama, dan segera dia menurunkan ke 6 orang yang bepergian dengan gerbong itu dari sebelumnya. Tapi dia tidak membunuh mereka. Bagaimanapun, dataran hitam telah mencapai titik di mana ia mampu menjebak musuh dan mencegah kematian yang tidak perlu. Karena itu, Stuart muda telah menyegel budidaya ke-6 orang itu setelah mereka pingsan. Setelah dia menangani kelompok musuh di sekitar kota kering, dia dan tentaranya dapat mengawal orang-orang ini ke penjara setempat. Apakah 6 orang ini terkait dengan kelompok musuh itu atau tidak akan diselesaikan nanti? Pokoknya, tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk bergabung dengan prajurit lainnya, yang sudah berjarak beberapa kilometer dari kelompok musuh. Sementara itu, Mendi sudah melihat semua yang dilakukan Minos dari jauh, bergerak diam-diam di kejauhan dari rombongan pemuda tersebut. Aksi sebelumnya itu keren. Dia berpikir dalam hati, mengingat bagaimana Stuart muda menghancurkan kereta orang-orang itu dan mengalahkan mereka dengan mudah. Hehe, aku tak sabar untuk melihat para prajurit yang sangat dia banggakan ini. Sementara itu, di kamp yang sudah selesai dipersiapkan oleh bawahan keluarga Yil, puluhan orang berada di sana melakukan berbagai layanan terkait keamanan tempat seperti ini. Dan sementara beberapa orang menonton, yang lain beristirahat di tenda dan bahkan makan makanan yang dibuat untuk ekspedisi militer, serupa dengan ini. Terakhir, di tengah-tengah tempat itu adalah para pemimpin kelompok ini, Bruce, Lionel, dan Winston, duduk di tengah tenda terbesar dan termewah di kamp sementara ini. Penatua Rus, Tuan Winston, saya baru saja mengirim 6 penjaga ke kota kering. Mereka akan mengumpulkan informasi dari tempat itu dengan cepat, dan pada akhir malam, mereka akan kembali. Lionel berkata dengan hormat. Mendengar ini, pemimpin lama ekspedisi itu tersenyum sambil menggaruk dagunya. Besar, semoga tidak ada masalah. Komentar Winston dengan suara rendah, menggunakan ekspresi serius di wajahnya. Hahaha, Tuan Winston, jangan khawatir. Hari ini kita akan merebut rumah kota kering dan merayakannya atas nama kematian musuh kita. Lionel berkata dengan puas. Tidak akan lama lagi. Ledakan. Namun, saat Lionel mengatakan sesuatu, suara ledakan bergema di area itu. Menyadari hal ini, ketiga pria itu segera bangkit dari tempat mereka sebelumnya, dengan wajah gelap.
Apakah mereka menyerang kita? Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, menyadari bahwa ledakan seperti itu hanya mungkin terjadi di kamp mereka. Segera setelah itu, kelompok mereka meninggalkan tenda dan melihat apa yang terjadi di luar. Ledakan. Suara ledakan terdengar di kamp sementara kecil itu saat tentara dari kelompok Minos melawan penjaga keluarga Yil. Sesampainya di lokasi ini, tim Minos tidak membuang waktu untuk berbincang. Mereka segera melawan penjaga yang berpatroli di sekitar tempat ini. Prajurit Minos tidak mendapatkan banyak keuntungan karena faktor kejutan, karena sulit bagi mereka untuk bersembunyi di siang hari di medan yang hampir tidak ada vegetasi alami. Seperti di dataran hitam ini. Namun meski mereka tidak bisa menggunakan faktor kejutan untuk melawan lawan-lawan ini, tentara lokal segera unggul dalam pertempuran ini. Lagi pula, selain kebanyakan dari mereka memiliki level yang sama dengan lawannya, mereka memiliki teknik yang lebih baik dan juga terbiasa bertarung bersama. Akibatnya, dalam gelombang serangan pertama, tentara dataran hitam telah menjatuhkan lebih dari 30 orang dari kelompok tersebut. Pada saat yang sama, Stuart muda menyaksikan semua ini dari sisi medan perang. Dia merasakan kekuatan lawan-lawan ini tak lama setelah tiba di dekat kamp itu. Dengan itu, Minos mengerti bahwa dia tidak perlu bertarung, karena tidak ada raja spiritual yang cukup kuat untuk memberikan tekanan pada prajuritnya. Namun, dia segera mengenali organisasi di balik orang-orang ini dan memahami apa yang terjadi. Rupanya, keluarga Yil sudah tahu bahwa kota kering tidak seperti dulu lagi. Jadi dia berpikir dalam hati. Sudah merasakan tekanan tertentu di kepalanya seolah-olah sakit kepala yang hebat mulai terasa. Sialan, sepertinya waktuku lebih singkat dari yang kukira. Dia bergumam, kecewa. Minos tahu bahwa ketika keluarga bangsawan mengetahui lokasi ini, hanya masalah waktu sebelum keluarga kerajaan melakukan hal yang sama. Lagi pula, jika keluarga yang menemukan lokasi ini gagal dalam usahanya, tindakan apa yang paling mungkin mereka lakukan? Minta bantuan keluarga kerajaan. Karena itu, pemuda ini tahu bahwa mulai tanggal ini, dia akan memiliki waktu paling lama beberapa minggu atau bulan jika dia beruntung, untuk segala sesuatunya menjadi rumit. Brengsek, untungnya, jika saya menyandera orang-orang ini, mungkin saya masih bisa mengulur waktu beberapa minggu. Dia berpikir dalam hati saat dia merasa semakin marah. Saya harus mendeklarasikan kemerdekaan sebelum keluarga Yil mencoba menghubungi keluarga Brown. Bangkitnya dataran hitam bab 512, Sandera. Saat Minos memikirkan masalah yang semakin dekat dengannya, ketiga orang yang memimpin ekspedisi ini akhirnya melihat apa yang sedang terjadi. Setelah meninggalkan lokasi semula, mereka segera melihat puluhan pengawalnya bertempur mati-matian melawan kelompok musuh. Kelompok itu terdiri dari kurang dari setengah jumlah yang dikirim ke sini oleh keluarga Yil. Apalagi masing-masing orang tersebut mengenakan seragam yang sama, menandakan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi lain. Akhirnya, ketiga orang ini tidak membuang waktu dan segera menemukan kekuatan di pihak musuh. Mereka hanyalah kultivator pada tahap kelima dan level yang lebih rendah daripada banyak penjaga keluarga Yil di kamp sementara ini. Siapakah orang-orang ini? Bruce berseru dengan marah. Menganalisis apa yang sedang terjadi serta kekuatan lawan-lawannya. Dia tidak bisa menahan amarahnya karena diserang, terutama karena pihak Yil tampaknya berada dalam posisi yang dirugikan. Itu benar-benar aneh. Apakah kekuatan regional lain mengetahui tentang kota kering sebelum kita? Winston merenungkan hal ini pada saat yang sama ketika dia mencoba menyelidiki lingkungan sekitar. Sepertinya yang terkuat di sini hanya di level 49. Dia kemudian melihat ke arah beberapa penjaga yang sudah tidak sadarkan diri saat ini. Ia menyadari tidak ada korban jiwa di pihak partainya. Aneh, mereka tidak menyerang kita dengan maksud untuk membunuh. Dia berkomentar dengan suara rendah kepada dua bangsawan di sampingnya. Mendengar hal tersebut, Bruce langsung menyadari hal yang sama. Dia lalu berkata, Winston, bantu penjaga kami sementara aku menangani level 49 itu. Setelah itu, dia mulai berlari menuju Minos. Namun, setelah memperhatikan Minos beberapa saat dengan mata dan mulut terbuka lebar, Lionel tiba-tiba mengatakan sesuatu dengan nada lemah. Itu Minos Stuart, dia berkata sambil gemetar karena terkejut. Bagaimana anak nakal ini bisa mencapai level 49 dalam waktu sesingkat itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri, masih sangat ketakutan. Setelah mendengar ini, dua orang lainnya yang hendak melangkah maju untuk menyelesaikan situasi ini menghentikan gerakan mereka dan memandang Lionel dengan heran. Bruce kemudian bertanya, apakah kamu yakin, pemuda itu terlalu kuat untuk menjadi orang itu? Itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa mendekati tahap ke-6 dalam waktu sesingkat itu? Sial. Bahkan pemuda berbakat dari kerajaan Flaming pun tidak bisa melakukannya. Winston menambahkan sambil menatap Lionel dan berharap pria ini mengakui kesalahannya. Namun hal seperti itu tidak pernah terjadi. Penatua Roos, Tuan Winston, saya yakin. Orang itu adalah putra Albert Stuart. Ucapnya sambil mengepalkan tangannya erat-erat.
Dengan konfirmasi tersebut, tidak lama kemudian keduanya mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka segera saling berpandangan dan menganggukkan kepala. Tidak perlu kata-kata untuk diucapkan. Hanya mata mereka saja yang mengkomunikasikan niat mereka berdua dalam menghadapi Minos. Hal seperti itu tidak hanya akan mengakhiri pertempuran yang terjadi di kamp ini, tapi juga akan menyelesaikan masalah invasi keluarga Yil ke kota kering. Dengan itu, mereka tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini untuk menghadapi Minos secepat itu. Sementara itu, Mendi mengamati seluruh situasi dari jauh, berusaha menjauh dari keluarga raja spiritual Yil itu. Dan karena dia sedikit lebih kuat dari orang itu, wanita muda ini memiliki perasaan spiritual yang lebih kuat, yang memungkinkan dia merasakan fluktuasi energi orang-orang yang berada pada jarak yang lebih jauh darinya. Oleh karena itu, meskipun raja spiritual itu tidak bisa memperhatikannya di sini, wanita muda ini mengikuti semua pertarungan para prajurit dan penjaga itu. Karena itu, dia saat ini terkejut saat mengetahui bahwa para prajurit tentara dataran hitam benar-benar berhasil bertarung dengan sangat baik secara kolektif dan melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Dia dapat melihat dari kejauhan bahwa setiap prajurit level 44 dapat menunjukkan kemampuan bertarung yang setara dengan kultivator dengan teknik level 47 dan tingkat biru. Oleh karena itu, dia tahu bahwa itu berarti orang-orang ini memiliki seluruh rangkaian teknik tingkat hitam, sesuatu yang mengkonfirmasi beberapa informasi yang dia dengar sebelumnya. Dia masih memiliki keraguan mengenai integritas dari hal tersebut. Namun saat ini, keraguan tersebut tidak dapat tersisa dalam pikiran wanita muda ini. Lagi pula, dia tahu betul bahwa begitu banyak individu yang berbeda tidak bisa menunjukkan kemahiran bertarung di atas level mereka tanpa ada hubungannya dengan kualitas tekniknya. Itu bahkan bisa terjadi karena alasan yang berbeda jika itu adalah kasus spesifik dari beberapa orang dengan kemampuan yang tidak biasa. Namun dengan begitu banyak orang yang menunjukkan kemahiran yang sama, tidak mungkin hal ini terjadi secara kebetulan. Hanya kualitas tekniknya yang dapat menjelaskan hal seperti itu. Hasilnya, dia yakin akan hal itu. Tapi, dia bisa melihat bahwa, meski jauh lebih kuat dari orang biasa, para prajurit ini masih melakukan kesalahan yang biasa dilakukan oleh mereka yang masih menguasai tahap awal teknik mereka. Sepertinya orang-orang ini benar-benar bukan pejuang sebelum mereka bergabung dengan pasukan Minos. Mendi memikirkannya sambil melihat dua tentara level 44 mengalahkan satu musuh level 48. Salah satu prajurit tersebut bertindak sebagai tameng, sementara yang lainnya terus-menerus menyerang musuh hingga orang tersebut menerima pukulan di punggungnya dan terjatuh tertelungkup di tanah. Melihat hal tersebut, Mendi semakin terkesan. Dia mengubah warga biasa menjadi pejuang tingkat tinggi. Dan semua ini dalam waktu kurang dari 5 tahun sejak kedatangannya di tempat ini. Ketika dipikir-pikir, Mendi menyadari bahwa ia telah meremehkan potensi tempat ini. Karena ia mengabaikan hal tersebut dan faktor lainnya. Misalnya, populasi saat ini praktis stagnan, dan dari apa yang dia dengar secara lokal, hanya beberapa keluarga baru yang tiba di kota kering setiap minggunya. Namun meski dengan populasi yang stagnan dan jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, kota ini masih berhasil membangun pasukan sekitar 10.000 tentara. Itu tidaklah kecil untuk populasi sekecil itu, jadi wanita muda ini mau tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi jika dataran hitam memiliki kesempatan untuk menerima lebih banyak orang. Meneguk, dia menelan ludahnya sambil memikirkannya sampai dia menyadari bahwa dua orang terkuat dalam kelompok musuh itu telah mendekati Minos. Mari kita lihat apa yang kamu lakukan, Minos. Pada saat yang sama ketika 50 tentara Minos melawan penjaga keluarga Yil, Winston dan Rus mendekati Minos, keduanya berlari mengitari sisi pemuda itu. Keduanya berlari dengan kecepatan penuh dan bersiap menyerang Minos dengan segala yang mereka miliki. Tak satu pun dari mereka ingin Minos mati, karena akan menarik jika dia menjadi sandera. Tetapi karena dia telah naik level begitu cepat dan bahkan mengembangkan kota kering, mau tak mau mereka berpikir bahwa Stuart muda akan lebih kuat daripada kultivator level 49 biasa. Faktanya, mereka yakin pemuda ini pasti memiliki teknik tingkat hitam, sesuatu yang bisa membuatnya sekuat mereka. Winston sedikit lebih kuat dari Rus. Bahkan mengingat teknik kualitas berbeda yang mereka berdua gunakan. Namun, hal seperti itu hanya terjadi dengan selisih kecil, dan tentu saja, seseorang tidak dapat membunuh yang lain hanya dalam satu serangan jika mereka bertarung satu sama lain dengan segalanya. Jadi, tak satu pun dari mereka mengira Minos akan mati akibat serangan ini. Namun, ini masih merupakan cara cepat bagi mereka berdua untuk melukai pemimpin tempat ini hanya dengan satu gerakan dan kemudian menggunakan dia sebagai sandera demi keluarga Yil. Nah, jangan mencoba melawan, itu akan lebih baik untukmu. Rus berteriak pada Minos tepat sebelum dia hanya berjarak 1 meter dari sasarannya. Jatuh cinta padaku, Winston bergumam sambil melayangkan pukulan kuat ke arah wajah Minos. Kekuatan, hampir seketika, saat mereka mengatakan hal ini, serangan mereka akhirnya terbentuk. Pertama, salah satu kepalan tangan Winston berubah menjadi hitam pekat saat mengenai wajah muda Minos.
Kedua, di sisi berlawanan dari serangan Winston, api merah terbang ke arah dada pemuda itu. Siap membakarnya dengan parah. Namun, saat kedua pria yang diutus oleh keluarga Yil itu mengerahkan seluruh kemampuannya, Minos hanya memperhatikan mereka, tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Dia baru saja mengaktifkan teknik pertahanannya dan tetap berada di tempat yang sama, masih dengan ekspresi kesal di wajahnya, karena masalah yang diungkapkan keluarga ini kepadanya. Tetap tenang. Hari ini aku tidak akan bertarung. Bangkitnya dataran hitam bab 513 membuat pertunjukan untuk musuh. Hari ini, aku tidak akan bertarung. Kalau tidak, aku mungkin akan membunuh seseorang. Minos mengatakan ini pada saat yang sama bahwa teknik pertahanannya yang kuat menyerap sepenuhnya serangan musuh. Karena dia sudah berada di level 49, bertahan melawan dua orang ini, satu di level 49 dan satu lagi di level 50, sangatlah mudah bagi Stuart muda. Jadi, dia bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Di sisi lain, karena pemuda ini sedang marah, dia tidak ingin melawan kedua lawan tersebut dan akhirnya membunuh salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dia membutuhkan keluarga Yil untuk percaya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Itulah satu-satunya cara agar kota kering bisa lebih damai. Akhirnya, melihat serangan mereka sama sekali tidak efektif terhadap target mereka, kedua pria itu mundur beberapa langkah sambil memucat. Tidak ada yang bisa merasakan fluktuasi spiritual yang khas dari susunan tersebut. Artinya, mereka berdua yakin Minos tidak menggunakan taktik unik untuk membela diri. Tidak, hal yang baru saja terjadi yang menakutkan kedua kultivator berpengalaman ini hanya bisa dikaitkan dengan kemampuan pemuda ini. Kotoran, bagaimana kulitnya bisa begitu keras? Winston curiga, bertanya-tanya saat dia merasakan sakit yang menusuk di salah satu pergelangan tangannya. Dia merasa seolah-olah dia telah menabrak benda dengan ketahanan peralatan tingkat menengah kelas 2 ketika dia meninju wajah Minos. Benda seperti itu cukup keras sehingga seseorang setingkat pria ini bahkan tidak akan mampu menggaruknya, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Rus juga sama takutnya. Tapi dia tidak menderita rasa sakit seperti yang dialami Raja Spiritual itu. Dia baru saja membuang sebagian energinya pada pukulan itu sebelumnya dan takut pemuda ini begitu tangguh. Pada saat api yang dikirim oleh Rus akan menyentuh dada Minos, pemuda ini hanya meletakkan salah satu tangannya di depan pakaiannya agar teknik lawan tidak membakarnya. Dan Rus gemetar ketakutan melihatnya. Bagaimanapun, dia pernah menggunakan teknik itu untuk membakar seorang kultivator level 50 sampai mati di masa lalu. Tapi Minos bahkan tidak terluka saat menggunakan tangan kosongnya untuk melindungi pakaiannya dari api itu. Brengsek ini jauh lebih kuat dari kita. Kita mati. Dia melihat ke atas dan ke bawah tempat itu, berharap setidaknya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Anggota bangsawan keluarga Yil ini tidak membuang waktu dan segera mulai melarikan diri dari Minos, bahkan tidak menyadari tentara setempat mendesak penjaga keluarganya sendiri. Di sisi lain, Winston telah mendengar perkataan Minos dengan sempurna dan memahami bahwa nasibnya sudah ditentukan. Dia bilang dia tidak akan melawan kita, tapi itu tidak berarti dia akan membiarkan kita melarikan diri. Dia menghela nafas kekalahan, memikirkan apa yang harus dia lakukan. Mencoba peruntungannya dan melarikan diri? Bertarung melawan musuh dan mungkin mendapatkan sesuatu dari kemungkinan kemenangan? Dia tidak tahu, tapi segera dia berlari menuju tentara Minos. Berniat untuk melawan lawan tersebut. Pria ini telah bekerja sangat keras untuk mencapai levelnya saat ini, jadi dia hanya ingin melakukan apa yang dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidupnya. Jika itu berarti dia harus tampil untuk musuh ini, biarlah. Melihat kejadian yang menimpa kedua pria tersebut, Mendi sedikit terkejut. Tapi bukan karena Minos lebih kuat dari orang-orang itu, tapi karena dia tidak memiliki luka apapun yang menghentikan serangan mereka. Dia tahu bahwa Minos lebih kuat dari Raja Spiritual level 50 seperti dia, karena dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan pelukan pemuda ini pada kesempatan sebelumnya. Namun meski begitu, Mendi tidak bisa membayangkan betapa Stuart muda bisa begitu tahan sehingga serangan-serangan itu bahkan tidak melukainya. Sial, tidak ada goresan atau luka bakar sedikit pun yang terlihat di bagian tubuh Minos yang terkena pukulan. Jadi, dia tentu saja terkejut. Karena dia mungkin akan terluka parah jika dia berada di tempatnya. Dia tidak akan bertarung. Jangan bilang kalau prajuritnya yang akan menangani keduanya. Dia bertanya-tanya. Saat dia melihat Winston sedang berlari menuju medan perang. Saat ini, lebih dari 60 penjaga dari keluarga Yil sudah terbaring tak sadarkan diri di daerah sekitar. Namun, pada saat yang sama, orang-orang lainnya terus berjuang agar tidak kalah dalam pertempuran ini. Namun, dampak psikologis dari melihat begitu banyak sekutu mereka jatuh satu demi satu sangatlah signifikan dalam pikiran setiap orang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, para penjaga yang masih berdiri merasa semakin rentan sementara semangat juang mereka menghilang. Dan tidak mengherankan, seorang pejuang yang berpikiran salah dan terluka secara psikologis akan menjadi sangat lemah pada saat seperti itu.
Akibatnya, situasi pertarungan yang sudah timpang menjadi semakin buruk, dengan prajurit Minos yang semakin dominan dalam pertempuran ini. Hanya 20 dari mereka yang melawan sisa-sisa penjaga keluarga Yil, sementara 15 lainnya melawan Roose dan Winston. Adapun yang lainnya, mereka menjaga lingkungan sekitar dan para penjaga yang sudah tidak sadarkan diri. Tak satu pun dari prajurit ini ingin salah satu dari orang-orang ini mati dalam pertempuran. Oleh karena itu, beberapa dari mereka khawatir untuk menjaga nyawa para sandera ini sehingga kerusakan di dataran hitam bisa sekecil mungkin. Ditambah lagi, semua prajurit itu tidak perlu lagi melawan lawan mereka. Lagi pula, selain lawan mereka telah kehilangan semangat juang mereka, para prajurit itu secara individu sudah lebih kuat daripada sebagian besar penjaga keluarga Yil di tempat ini. Oleh karena itu, mereka dapat melawan lawan ini tanpa kekuatan penuh. Sementara penjaga keluarga Yil yang tersisa dipukuli dan terus jatuh pingsan di medan perang itu, Roose saat ini menghadapi 6 lawan. Masing-masing dari orang-orang ini hanya berada di level 44. Tetapi dengan melawan Roose, mereka memberikan perlawanan yang tinggi, sampai pada titik di mana orang ini bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Dia telah mencoba melarikan diri sebelumnya, tetapi orang-orang ini tidak lamban menghentikannya melakukan hal seperti itu. Dan tidak lama kemudian mereka membentuk formasi tertentu, di mana bangsawan keluarga Yil ini hampir tidak punya waktu untuk menghela nafas. Dengan setiap pukulan baru yang dia lakukan, Roose punya waktu untuk mengangkat kepalanya dan menggunakan pertahanannya untuk mencoba mempertahankan diri dari dampak berikutnya. Brengsek, mengapa para bajingan ini tidak memberiku waktu untuk bernapas? Dia memikirkannya sejenak sambil berkeringat banyak dan merasakan kekuatan spiritualnya terus berkurang. Roose benar-benar pucat pada saat itu dan banyak luka tersebar di sekujur tubuhnya. Selain itu, pakaiannya robek di beberapa tempat, dan setiap momen pertarungan berlalu, kerusakannya semakin bertambah. Bagaimanapun, saat dia mencoba yang terbaik untuk membela diri, telapak tangan merah yang kuat membelah udara di tempat itu, langsung menuju wajah Roose. Menyadari hal itu, bangsawan ini mengerutkan kening, memahami bahwa kecepatan lawan telah berubah. Oh sial, dia berseru keras, saat dia melihat dia diserang dari dua arah berbeda kali ini. Kekuatan, karena tidak punya waktu untuk menangkis dua pukulan, Roose tidak punya pilihan selain mencoba menangkis salah satunya sambil mencoba menahan kerusakan yang lain. Dengan melakukan itu, hanya sepersekian detik setelah serangan dilancarkan, telapak tangan merah sebelumnya mengenai rahang pria ini. Membuatnya menekuk ke sisi berlawanan dari serangan seolah-olah rahangnya terkilir. Gambarannya sungguh mengerikan dan bisa membuat orang awam merinding. Namun, hal itu tidak mengakhiri hidup Roose. Tidak, meskipun rasa sakit luar biasa yang dia rasakan saat ini, yang dia lakukan hanyalah berteriak untuk mengungkapkan perasaannya saat dia mencoba menenangkan diri. Kekuatan, namun sayangnya, masih ada 4 orang yang melawannya. Bangkitnya dataran hitam bab 514, akhir pertarungan. Karena dia merasa lemah karena rasa sakit dari serangan terakhir itu. Roose tidak punya waktu untuk bereaksi ketika 4 pukulan sekeras yang sebelumnya menghantamnya. Kekuatan, retakan, saat itu juga, kaki dan lengannya dipukul. Menyebabkan beberapa suara retakan terdengar dari tubuh Roose saat ia merasakan banyak tulangnya patah. Pada saat yang sama, dia menjerit kesakitan, merasa sangat rentan, dan perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kotoran, mereka akan membunuhku. Saya tidak akan bisa membela diri. Dia berpikir dengan panik, kehilangan sedikit ketenangannya. Namun sebelum Roose sempat kehilangan kejernihannya karena takut mati, salah satu tentara yang melawannya memukul wajahnya dengan pukulan keras. Hal seperti itu belum cukup kuat untuk membahayakan nyawa bangsawan keluarga Yil itu. Namun, ini mengakhiri pertarungan ini. Roose pingsan, dan sekarang hanya Winston yang berdiri di antara anggota kelompok keluarga Yil ini. Dia ini memiliki 9 orang di sekelilingnya saat dia terus melawan para prajurit ini secara aktif. Tubuhnya sudah terluka parah saat itu, sedangkan energi spiritualnya tidak akan bertahan lama. Namun meskipun situasinya buruk, dia tidak sedikit pun putus asa seperti orang lain itu. Bagaimanapun juga, pria ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan orang-orang yang berstatus tinggi atau tingkat kedaerahan yang tinggi. Dia tidak dangkal dan bergantung pada status seperti Roose, misalnya. Jadi, kejatuhannya di tempat ini tidak cukup untuk mengacaukan rasionalitas pria ini. Justru karena itulah, dia menyadari sejak awal bahwa, setidaknya dalam jangka pendek, nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, dia tetap bertarung di tempat itu karena musuh tidak memberinya pilihan untuk menyerah. Lagi pula, dia memahami dengan sangat baik kemampuan yang dimiliki Minos untuk melakukan gerakan itu sebelumnya. Oleh karena itu, pemuda ini dapat dengan mudah mengalahkan Winston jika dia mau. Namun meski begitu, semua itu tidak terjadi. Bagaimanapun, Winston terus mempertahankan diri dari 9 tentara di sekitarnya, menunggu akhir pertempuran ini. Sementara itu, Mendy yang telah mengikuti seluruh pertarungan sejauh ini, perlahan-lahan mendekati tempat itu,
segera setelah menyadari bahwa Raja Spiritual akan segera dikalahkan. Winston telah bertarung dengan gagah berani dan menunjukkan kekuatan yang layak untuk seseorang di level 50. Namun, dia masih dipaksa menemui jalan buntu oleh sekelompok jenderal spiritual level 44. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk dilihat di wilayah ini. Di mana makhluk-makhluk pada tingkat ke-6 biasanya dianggap ahli. Fakta bahwa ini luar biasa bukan karena satu orang kalah dari orang dengan level lebih rendah. Tidak, ini cukup sering terjadi, bahkan di wilayah dunia spiritual yang kurang berkembang ini. Apa yang benar-benar mengesankan Mendi dan sesuatu yang penting adalah kombinasi kekuatan individu dari berbagai level yang lebih lemah untuk mengalahkan satu lawan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun dua orang memiliki kekuatan kolektif yang setara dengan seorang kultivator tingkat tinggi, pertarungannya tidak akan seimbang. Sebaliknya, orang dengan level yang lebih tinggi akan selalu diuntungkan. Dan Mendi sangat yakin bahwa tidak ada banyak ruang bagi angka untuk membuat perbedaan. Artinya, akan sulit untuk membuat orang-orang bertarung dengan cara yang sama, sampai pada titik di mana satu pihak mengisi kekosongan yang ada di pihak lain. Alasan utamanya adalah karena para kultivator seringkali memiliki serangkaian teknik yang sangat berbeda, sehingga sulit untuk menggabungkan kekuatan orang-orang ini. Misalnya, seseorang mungkin memiliki teknik yang berfokus pada pertarungan tangan kosong, sementara yang lain mungkin berkonsentrasi pada pertarungan jarak jauh. Dan jelas, akan menjadi masalah jika keduanya bertarung bersama. Kemungkinan salah satu pihak mengganggu pihak lain tidaklah kecil. Satu orang harus selalu dekat dengan lawannya. Sehingga menyulitkan pihak lain, yang membutuhkan ruang untuk menyerang dari jarak jauh. Bagaimanapun, beberapa variabel yang terkait dengan hal ini akan menyulitkan untuk menggabungkan tipe prajurit tertentu. Tapi mungkin ada yang berpikir, jadi untuk mengatasi ini, yang perlu dilakukan hanyalah menyatukan orang-orang yang memiliki teknik dan karakteristik serupa, bukan? Belum tentu. Sebab, sistem yang dianut oleh keluarga besar daerah membuat hal tersebut sulit terjadi. Karena dalam keluarga-keluarga ini, bawahan harus mempelajari teknik-teknik yang mereka punya kesempatan untuk diterapkan dan bukan apa yang mereka inginkan atau butuhkan. Mereka jarang mempunyai kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik yang lebih sesuai dengan karakteristik kolektif mereka. Dan dalam banyak kasus, seseorang tidak pernah memiliki kesempatan untuk memiliki teknik tingkat hitam. Namun, suatu hari nanti, orang tersebut memiliki kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Apa yang harus dilakukan? Coba ubah ke yang lebih cocok untuknya? Mustahil, bagi mereka yang tidak mendapat dukungan dari kekuatan besar, seperti para bangsawan. Memiliki teknik kelas hitam akan menjadi hal tabu yang tidak akan mereka bicarakan di depan umum. Jika tidak akan lama sebelum penjahat, atau bahkan orang biasa namun ambisius, muncul untuk memulihkan teknik tersebut. Oleh karena itu, hampir tidak ada orang biasa yang mau berbicara tentang memiliki salinan teknik kelas hitam atau bahkan mencoba menjual atau menukarnya. Dan itu menimbulkan masalah sebelumnya. Ketidakcocokan, namun, tidak ada yang melihat ini sebagai masalah di bagian utara benua tengah. Bagaimanapun juga, kekuatan individu dipandang sebagai hal yang paling penting, dan oleh karena itu tidak ada seorang pun yang keberatan jika tidak cocok dengan kultivator lain. Itu cocok dengan konteksnya, bukan? Atau apakah konteksnya cocok? Siapa tahu. Faktanya adalah, pikir Mendi, sampai saat ini dia melihat Raja Spiritual itu jatuh pingsan ke tanah. Ini menarik, para prajurit itu bertarung dengan sangat baik sebagai sebuah tim dan bahkan memiliki teknik spiritual yang serupa. Dia merenungkan semua yang telah dia lihat dalam beberapa menit pertempuran ini. Ketika dia mendekati tempat Stuart muda berdiri, itu membuka mata saya, Minos. Anda melakukan pekerjaan dengan baik di pasukan Anda, selamat. Mendi memujinya dengan bertepuk tangan di bahu penguasa muda ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ayahmu meneruskan ini? Atau mungkin seorang guru besar? Mendengar hal tersebut, Minos mengesampingkan masalahnya yang sempat menggantung di kepalanya sejenak, dan merespon. Tidak, saya awalnya diajari untuk menghargai kekuatan individu seperti pemuda manapun di wilayah kami. Namun, ketika kamu menemui jalan buntu, tidak ada pilihan selain mengubah perilakumu. Dia berkomentar samar-samar. Bagaimanapun, saya melakukannya hanya untuk beradaptasi dengan posisi berbahaya yang saya alami. Mendi kemudian menggelengkan kepalanya, menandakan dia mengerti apa yang dikatakan pemuda itu. Memang benar, situasimu cukup berbahaya. Kamu punya banyak barang, tapi kamu masih belum punya cukup kekuatan untuk memeliharanya. Wanita muda ini memikirkannya, percaya bahwa Minos mengacu pada situasinya di wilayah utara benua tengah. Bagaimanapun, tepat setelah keduanya bertukar kata, Stuart muda memberikan perintahnya kepada para prajurit itu. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Kumpulkan semua cincin spasial dari orang-orang ini dan kemudian kirim mereka ke administrasi markas. Selanjutnya, bawa orang-orang ini ke penjara setempat. Saya ingin mereka diinterogasi secepatnya, terutama keduanya, katanya sambil menunjuk ke Rus dan Winston. Iya,
Tuan Muda, beberapa tentara berteriak pada saat bersamaan. Minos kemudian melanjutkan, saat kedua pria ini bangun, kirim seseorang untuk memberitahu saya. Saya akan segera berbicara dengan mereka. Akhirnya, kalian masing-masing akan menerima 1000 poin prestasi karena tampil baik dalam pertempuran ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 515, interogasi dan Elena kembali ke Pulau Batu. Beberapa jam telah berlalu sejak berakhirnya pertempuran antara penjaga yang dikirim oleh keluarga Yil ke Kota Kering dan tentara setempat. Di masa lalu, semua orang tersebut telah dikirim ke penjara, di mana para penjaga yang berada dalam situasi yang lebih kompleks mendapat dukungan dari dokter setempat. Minos tidak ingin salah satu dari mereka mati, karena dia tidak ingin keluarga Yil khawatir tentang kemungkinan kegagalan pasukan mereka. Hal ini mungkin tidak mungkin terjadi dari sudut pandang mereka. Namun, tidak diragukan lagi akan ada orang-orang yang lebih berhati-hati di organisasi manapun yang memiliki ide-ide berbahaya. Dan penguasa ini ingin menghindari masalah dengan orang-orang seperti itu. Faktanya, Minos tidak hanya ingin orang-orang ini tidak memikirkan kegagalan para penjaga tersebut. Tetapi dia juga ingin mereka berpikir bahwa semuanya telah berjalan dengan baik. Setidaknya itulah niatnya dalam jangka pendek. Selain itu, karena tidak mau bertindak sebelum mengetahui situasi sebenarnya, ia segera menelepon Abi untuk menemaninya ke penjara setempat saat Rus dan Winston terbangun. Minos dan pacarnya dengan cepat melewati pintu masuk penjara Kota Kering setempat. Kemudian, mereka langsung menuju ke level di mana narapidana paling berbahaya berada. Dengan lebih dari 200 orang yang saat ini menjalani hukuman di fasilitas ini, tidak mungkin lagi mengelompokkan seluruh tahanan. Seperti yang terjadi sebelumnya ketika Celeste dan Neal tiba di kota ini. Dengan demikian, gedung ini akhirnya berfungsi maksimal, mengikuti pembagian yang dijadwalkan. Akhirnya setelah berjalan dan menuruni banyak anak tangga, pasangan itu sampai di tempat di mana dua anggota keluarga Yil berada. Keduanya tidak lagi mengenakan pakaian dan armor bangsawan, sementara mereka juga tidak terlihat terluka. Mereka sangat pucat dan tidak memiliki energi spiritual, namun situasi mereka sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, kejernihan Rus telah kembali setelah dia terbangun di tempat ini dan menyadari bahwa hidupnya belum berakhir. Tentu saja, dia sedih dengan keadaannya saat ini, tapi sialnya, mendapatkan kesempatan untuk hidup dan melihat. Besok sudah cukup baginya untuk tidak pingsan. Saat keduanya melihat ke lantai sel mereka, dengan tatapan khawatir dan penyesalan, mereka akhirnya mendengar suara yang sama seperti sebelumnya. Yang telah membuat mereka sangat takut di pertarungan sebelumnya. Baiklah, selamat datang di kotaku, kata Minos sambil membuka tangannya dan melihat ke arah mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Sayang sekali Anda datang ke sini dengan niat menyerang kami, tetapi karena Anda ada di sini, saya harap Anda siap untuk hidup beberapa abad ke depan di tempat ini. Meneguk, Anda salah, Tuan Minos. Kami datang untuk mendukung kota Anda. Sayangnya, 10 tahun yang lalu, Tuan Albert telah meninggal. Dan kami memutuskan untuk menunjukkan penyesalan kami pada tanggal penting ini. Rus berkata dengan nada lemah sambil berlutut di samping jeruji sel tempat dia berada. Mendengar hal seperti itu, Winston tiba-tiba menatap pria itu dengan tatapan tidak setuju. Namun dia tidak berkata apa-apa. Wajah orang ini sungguh keras. Tidak heran dia selamat dari pertempuran sebelumnya. Oh, apakah kamu ingin menyimpan komentar ini? Kamu tahu, aku tidak suka kebohongan, dan jika ternyata itu tidak benar. Aku khawatir aku harus menghukummu dengan berat. Minos terprovokasi. Mungkin melumpuhkan pengembangan spiritualmu, meneguk, setelah menelan ludahnya karena takut dengan apa yang didengarnya. Rus berhenti berbicara dan tetap diam di selnya, melihat ke lantai dan menunggu tujuan Minos di sini. Yah, tidak masalah apakah kamu bermaksud mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Abi, Minos memanggil nama pacarnya bersamaan dengan dia membuka ponsel Rus. Jika aku mengingatnya dengan benar, kamu yang menjalankan orang ini sebelumnya kan? Minos bertanya sambil melihat ke arah Rus. Menurutku sebaiknya kita mulai dengan dia, Abi. Oke, orang ini tidak akan butuh waktu lama untuk memberitahumu semua yang dia ketahui. Dia berkomentar dengan suara rendah, tangannya bersinar dengan energi biru saat mendekati wajah orang itu. Tidak, ada apa? Tidak. Dia mulai berusaha melepaskan diri dari tangan Abi sambil berteriak ketakutan, takut akan apa yang mungkin terjadi. Namun semua itu sia-sia. Dengan kultivasinya yang tersegel, meskipun peringkat Abi lebih rendah darinya, pria ini tidak dapat menahan kekuatan wanita muda ini. Dan tidak lama kemudian Rus mulai merasakan efek dari kemampuan bawaan itu. Dia siap bicara, komentar Abi. Bagus sekali. Siapa namamu? Minos bertanya sambil menatap mata Rus yang sedang duduk di lantai sel itu saat itu. Rus Yil, nama yang aneh. Minos berpikir sejenak. Apa tujuanmu datang ke kota kering? Dominasi kota dengan kekerasan. Ambil alih kedaulatan lokal atas nama House Yil. Mendengar hal tersebut, Winston yang berada tak jauh dari Rus nyaris memuntahkan seteguk darah melihat betapa jujurnya orang ini.
Mengapa dia mengatakan hal-hal ini? Apa karena gadis itu? Tapi sementara Raja Spiritual itu mengkhawatirkannya, Minos melanjutkan interogasinya. Setelah mengambil alih kota kering, apa yang harus kamu lakukan? Kirimkan seekor burung gagak yang membawa pesan kepada keluarga dan mulailah menjalankan tempat ini. Berapa hari kamu harus melakukan ini? 3 minggu. Apa yang akan terjadi jika keluarga tidak menerima informasi ini tepat waktu? Ada lebih dari satu kemungkinan. Tapi karena kita belum mati, keluarga kemungkinan akan mengirim sekelompok raja spiritual ke kota kering untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah itu, mereka kemungkinan akan melaporkan kasus tersebut ke keluarga kerajaan. Dan apa yang akan terjadi jika keluargamu mengetahui bahwa kamu sukses? Bergantung pada informasi yang dikirim. Mereka bisa bervariasi, mulai dari mengirim orang yang lebih kuat untuk memerintah tempat ini hingga hanya menahan kita di sini. Kemudian mereka mungkin akan mencoba untuk mencaplok wilayah ini secara resmi, dengan permintaan kepada keluarga kerajaan. Jadi keluarga kerajaan akan terlibat dalam hal ini dengan satu atau lain cara. Minos memejamkan matanya sejenak, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Bagaimanapun, berapa lama waktu yang dibutuhkan keluargamu untuk memberitahu keluarga kerajaan? Saya tidak yakin, ada beberapa variabel yang terlibat. Tapi yang pasti, tidak lama. Dari 1 sampai 6 bulan. Bruce menjawab dengan ekspresi aneh di wajahnya, hampir seperti sedang mabuk. 1 sampai 6 bulan, gumam Abi, sedikit terkejut dengan informasi ini. Kalau begitu, maka dalam waktu kurang dari setahun, kita bisa mengerahkan pasukan kerajaan untuk mengepung tempat ini. Brengsek. Ini terlalu cepat, tapi sementara Abi mengkhawatirkan hal ini, Minos tetap memasang ekspresi serius yang sama seperti sebelumnya dan terus melanjutkan masalah ini. Bagaimana jika saya menggunakan hidup Anda untuk berdagang dengan keluarga Yil? Berapa banyak lagi waktu yang bisa saya hasilkan? Apakah mereka akan menyerahkan sesuatu pada akunmu? Mungkin tidak. Bahkan dengan statusku, hidupku masih kurang berharga dibandingkan dataran hitam. Jadi, negosiasi tidak akan berhasil. Begitu. Jadi rupanya, aku harus mengambil risiko menjebak keluarga Yil. Dia bergumam sambil memikirkan apa yang bisa dilakukan. Bagi Minos, satu-satunya alternatif di sini adalah mengambil risiko keserakahan organisasi mulia itu. Jika dia menunjukkan betapa bagusnya kota kering kepada orang yang tepat, mungkin saja, keluarga Yil tidak akan segera memberitahu keluarga kerajaan tentang tempat ini. Dan itu akan menjadi skenario terbaik bagi kota kering, mengingat informasinya sudah bocor. Sekarang yang bisa dilakukan Minos hanyalah menahan dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh penemuan keluarga Yil padanya, cepat atau lambat. Dan jika dia hanya bisa berurusan dengan keluarga Yil, setidaknya dalam jangka pendek, dia dan kota kering mungkin masih punya waktu untuk berkembang. Saat Minos menangani masalah dataran hitam, Elena saat ini berada di kapal kecil, beberapa kilometer jauhnya dari Pulau Batu. Setelah beberapa hari bepergian, dia menyewa layanan ini untuk membawanya dari semenanjung ombak ke tanah airnya. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai tempat ini. Dari sana dia sekarang dapat melihat bagian timur laut Pulau Batu, tempat dia akan melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota, di bagian tengah negara bagian ini. Ah, betapa senangnya bisa kembali. Dia berpikir dalam hati sambil merasakan angin laut menerpa wajahnya. Bangkitnya dataran hitam bab 516, Elena vs 2 Raja Spiritual 1. Setelah beberapa waktu, Elena akhirnya mendarat di Pulau Batu di salah satu kota pelabuhan besar di negara bagian ini, Safir. Tempat ini terkenal dengan pelabuhannya yang dalam secara alami dan perairannya yang biru, warna safir. Maka namun terlepas dari karakteristik alam yang sangat penting bagi Safir. Kota ini juga merupakan salah satu kota pelabuhan di negara bagian ini, tempat ratusan ribu ton sumber daya dan produk kerajaan ini datang dan pergi. Dan seperti Portland, kota berukuran sedang ini memiliki banyak peluang, serta kualitas hidup di atas rata-rata di wilayah tersebut. Ada asosiasi dari berbagai profesi dan kantor cabang dari beberapa keluarga bangsawan di negara bagian ini. Lagi pula, Elena baru saja meninggalkan salah satu pelabuhan lokal Safir, setelah melewati pos imigrasi dan kemudian berjalan menuju pedalaman kota ini. Aku harus menyewa kereta dari kota ini ke ibu kota. Jadi dia berpikir dalam hati sambil berjalan di jalanan lebar kota ini. Dia tidak bersama binatang apapun, karena dia dan Ellen sebelumnya melakukan perjalanan dengan perahu ke kerajaan ombak. Setelah itu, pada saat itu, keduanya pergi ke kota kering dengan seekor binatang terbang, yang dibawa kembali oleh teman Elena lebih dari setahun yang lalu. Dengan itu, Elena telah meninggalkan kota kering di sini tanpa tunggangan apapun, jadi dia perlu menyewa layanan semacam ini. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menuju ke salah satu dari banyak tempat di mana dia bisa menyewa layanan semacam ini. Sementara itu, pelabuhan setempat memiliki aula dengan beberapa penjaga yang bekerja di pos imigrasi kecil. Biaya masuknya adalah begitu. Jadi kamu datang dari kerajaan salju?
Tidak, Bu, Anda tidak bisa memasuki negara bagian kami secara gratis hanya karena Anda datang. Beberapa suara terdengar di tempat yang bising itu, sementara banyak orang dengan barang bawaan di tangan lewat dari waktu ke waktu, sementara beberapa antrean terbentuk. Tapi itu hanya bagian paling umum dari pos penjagaan kerajaan ini. Jika seseorang berjalan beberapa meter lagi dari tempat itu, orang tersebut akan menemukan ruang yang serupa dengan yang sebelumnya tetapi dengan pergerakan yang jauh lebih sedikit. Daerah itu adalah tempat para bangsawan dan ahli yang berkuasa lewat, di mana seseorang bisa mendapatkan izin untuk memasuki negara ini lebih cepat. Itu karena keluarga kerajaan setempat berhasil mengontrol perbatasan mereka dengan lebih efisien dibandingkan kerajaan lain di wilayah tersebut karena faktor geografis. Oleh karena itu, siapapun yang masuk ke negara bagian ini harus melalui layanan imigrasi di posko seperti ini di Safir. Bagaimanapun, meski pos biasa itu dipenuhi orang, kawasan unik ini sepi, hanya ada setengah lusin orang selain penjaga di lokasi ini. Biaya masuk untuk keluargamu adalah 19.000 kristal tingkat rendah. Seorang penjaga dari tempat itu mengatakan hal ini ketika tiba-tiba orang lain mendekatinya dan menanyakan sesuatu dengan suara pelan. Saya mendengar dari Len bahwa Anda ingin berbicara dengan saya. Apa masalahnya? Mendengar ini, penjaga sebelumnya berhenti berbicara dengan keluarga di depannya sambil menunggu kristal. Beberapa menit yang lalu, Raja Spiritual Muda tiba di lokasi ini. Dia berkata, setelah itu, penjaga tersebut menerima pembayaran dari keluarga tersebut dan kemudian mengirimkan beberapa barang serupa kepada orang-orang tersebut sambil tersenyum. Semoga harimu menyenangkan. Setelah keluarga itu pindah dari sana, pria sebelumnya itu akhirnya berbicara lagi. Raja Spiritual Muda, hal itu tidak biasa ditemukan di tempat seperti kita. Dia pasti salah satu jenius dari keluarga besar daerah. Bagaimanapun, saya akan menyampaikan informasinya. Beri saya karakteristiknya dan juga informasi yang Anda kumpulkan. Baiklah, dan tidak lama kemudian keduanya menyelesaikan urusan mereka, dan lelaki tua itu meninggalkan pos imigrasi itu. Adapun penjaga sebelumnya, dia kembali ke tugasnya yang biasa, tidak terlalu mempedulikannya. Hal yang baru saja terjadi bukanlah hal yang aneh di wilayah ini, karena Raja Spiritual selalu dianggap sangat serius, tidak peduli level mereka. Namun, setelah dimulainya ketegangan antara keluarga Nash dan Allen, ketegangan itu semakin meningkat. Faktanya, setiap kali seorang raja spiritual tiba atau berangkat dari salah satu kota pelabuhan di negara bagian tersebut, para penjaga seperti kota pelabuhan tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi mereka. Tapi, tentu saja keluarga kerajaan tidak bertanggung jawab atas hal ini. Sebaliknya, mereka yang mencari hal seperti itu adalah keluarga bangsawan, yang terlibat dalam kekacauan baru-baru ini. Akibatnya, para penjaga standar ini, yang tidak ada hubungannya dengan perang yang sedang berlangsung dan tidak dilarang menjual informasi siapapun, hanya memanfaatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak kristal. Itu adalah pekerjaan yang mudah, dan bayarannya tidak terlalu buruk. Jadi setiap kali orang-orang berkuasa datang dan pergi dari pelabuhan di Pulau Batu ini, eselon atas dari masing-masing kota ini akan mengetahui informasi ini. Pokoknya, tidak butuh waktu lama hingga informasi kedatangan Elena sampai ke orang yang tepat. Beberapa jam telah berlalu sejak Elena tiba di Safir. Sejak kedatangannya, dia telah memesan perjalanan kereta dari kota ini ke Oldstone, berangkat besok pagi. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia tidak membuang banyak waktu di tempat ini, hanya saja dia sudah mengetahuinya, setelah melakukan dua hal. Pertama, dia pergi makan di restoran lokal kelas atas, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Lagi pula, meski ada juru masak tingkat rendah kelas 2 di kota kering, mereka masih memerlukan banyak pelatihan untuk memenuhi standar kuliner wanita muda ini. Elena sering makan di tempat yang memiliki koki kelas 2 tingkat menengah, jadi mau tak mau dia merasakan keinginan untuk kembali menyantap makanan lezat yang diproduksi oleh para ahli tersebut. Kedua, setelah makan enak, Elena menemukan tempat untuk bermalam di mana dia bisa berkultivasi dan beristirahat. Dia belum tidur di tempat tidur selama hampir seminggu, dan karena itu, dia benar-benar menginginkannya sekarang. Dengan itu, Elena tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai hotel yang dimaksud, di mana dia mandi air panas dalam waktu lama lalu pergi berkultivasi dan kemudian tidur. Pagi selanjutnya, Elena bangun pagi-pagi sekali setelah malam yang damai di kamar hotel tempat dia menginap. Setelah bangun tidur, dia segera mengemasi barang-barangnya dan memakan segenggam stroberi yang dia beli di kota kering. Kemudian, dia akhirnya meninggalkan tempat itu dan menuju kereta sewaannya. Selamat pagi, Nona. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk perjalanan kita sehingga kita bisa berangkat kapan saja, kata kusir dengan hormat, segera setelah melihat kedatangan Elena yang cantik. Bagus sekali, ayo berangkat sekarang juga. Setelah mengatakan itu, pemuda pirang itu masuk ke dalam gerbong itu. Dan kusir melakukan apa yang harus dia lakukan sampai binatang-binatang yang menarik gerbong itu mulai berlari melalui jalanan kota Safir. Namun, saat mereka bergerak di bawah langit mendung dini hari tadi,
kereta yang disewa oleh wanita muda ini tiba-tiba berhenti tepat sebelum meninggalkan area yang dibangun di kota itu. Nona, kita ada masalah, kata kusir dengan nada lemah saat dia berbicara dengan Elena melalui jendela kecil. Setelah itu, Elena segera turun dari gerbong itu dan melihat dua orang berdiri di tengah jalan, tepat di depan pintu keluar yang seharusnya mereka lewati. Mereka adalah dua pria yang mengenakan baju besi dengan simbol berbeda, dan keduanya memiliki kultivasi spiritual pada kultivasi tahap ke-6. Menyelidiki keduanya, Elena segera menyadari kekuatan mereka. Kamu berada di level 51, dan kamu berada di level 52. Dia memikirkannya sambil melihat secara berurutan ke arah kedua pria itu, yang sepertinya sedang tertawa saat ini. Nona Elena Nell, selamat datang di Pulau Batu setelah sekian lama. Yang lebih kuat dari keduanya mengatakan itu. Kamu mencapai level 50, luar biasa. Aku yakin keluargamu akan senang mengetahui itu. Sayangnya bagimu, ini tidak akan pernah terjadi. Yang lain berkomentar sambil membuat ekspresi serius. Oh, dan apa yang ingin kalian lakukan? Bangkitnya Dataran Hitam bab 517, Elena vs 2 Raja Spiritual 2. Setelah mendengar komentar kedua pria itu, Elena hanya bisa tersenyum kecil. Dia tidak seperti itu karena dia menyukai masalah. Lagi pula, dia tidak bisa digambarkan sebagai orang yang suka berkelahi. Tapi, wanita muda ini mau tidak mau memikirkan perilaku kedua pria ini sebagai menyedihkan. Dia jauh lebih kuat dari keduanya dan kadang-kadang terbiasa berlatih dengan Minos. Oleh karena itu, dia merasa sangat nyaman pada saat ini, meskipun dia memiliki kekurangan dalam jumlah dan tingkat kultivasi. Dan dia sadar bahwa tidak mungkin lawan-lawan ini mengetahui kekuatannya di atas rata-rata. Tapi meski begitu, dia mau tidak mau memandang mereka seolah-olah dia adalah sepasang orang idiot. Apa yang akan kami lakukan padamu? Apakah kamu menanyakan hal itu? Sepertinya Nona Elena tidak mengerti situasinya, Bert. Apakah kamu ingin menjelaskan padanya? Yang lebih lemah dari kedua individu mengatakan ini dengan nada mengejek sambil menertawakan Elena. Keduanya bukan keturunan bangsawan seperti Elena. Namun, meskipun mereka berdua memiliki teknik yang lebih rendah dibandingkan wanita muda ini, mereka yakin bisa menanganinya dengan mudah. Lagi pula, perbedaan antara teknik tingkat hitam dan tingkat biru tidak terlalu besar, dan kedua pria ini sudah berada pada level yang lebih tinggi dari miliknya. Dengan itu, mereka datang ke sini dengan keyakinan bahwa mereka akan lebih unggul melawan Elena. Setelah mendengar pertanyaan dari rekannya, Bert, level 52, tertawa. Hehehe, dia benar-benar bodoh. Nona Elena, tahukah kamu kalau Pulau Batu agak tidak aman akhir-akhir ini? Temanmu Ellen sering mengganggu kehidupan setempat. Tapi tetap saja, kamu muncul di kota seperti ini, tanpa pendamping, benar-benar rentan. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan suara dengan lidahnya, tipikal orang yang mengungkapkan kekecewaannya. Sepertinya kamu melewatkan beberapa kelas keluarga Nell, ya? Hehe, temanmu Ellen berhati-hati untuk tidak tampil di depan umum tanpa pengamanan tapi melihatmu bepergian sendirian. Oh, jadi, apakah kamu musuh Ellen? Dari mana asalmu? Elena bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah mengira akan didekati oleh orang-orang pada kultivasi tahap ke-6 dalam perjalanannya. Tetap saja, tidak ada cara baginya untuk mengetahui apakah orang-orang ini akan menjadi sekutu atau musuh tanpa presentasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, meski menyadari permusuhan dari keduanya, dia tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga Allen. Tapi mengetahui hal itu, dia sekarang yakin apa yang harus dia lakukan dengan keduanya. Kami tidak perlu memberimu kepuasan. Ngomong-ngomong, kamu tidak menanyakan pertanyaan di sini. Yang lebih kuat dari keduanya berkomentar dengan angkuh ketika energi spiritualnya mulai mengalir lebih cepat ke seluruh tubuhnya. Tapi kamu beruntung, kamu memiliki informasi yang kami butuhkan. Jadi, kami tidak akan langsung membunuhmu, kata kultivator level 51 sambil bersiap untuk bertindak. Ayo Bert, cepat habisi wanita ini. Melihat dan mendengar dua pria di depannya ini, Elena tersenyum sekali lagi sebelum akhirnya mengatakan sesuatu kepada mereka berdua. Hehe, sebenarnya kalian baru saja membantu Ellen dan aku. Menghilangkan dua musuh di tahap ke-6 bukanlah hal yang buruk untuk dilakukan. Menyedihkan, aku bahkan tidak khawatir untuk membasmi cacing seperti kalian berdua. Tapi tidak akan terlalu sulit untuk berurusan dengan kalian berdua. Dia kemudian meletakkan tinjunya setinggi wajahnya dan mengambil posisi bertarung. Apakah ada hal terakhir yang ingin kau bicarakan? Itu adalah kesempatan terakhirmu. PSK, bicaralah selagi bisa. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kultivator level 52 berkomentar tepat sebelum dia mulai bergerak melalui tempat itu. Di saat yang sama, Bert hanya tertawa mendengar komentar konyol Elena. Tapi dia terkesan dengan hal ini saat dia bersiap untuk mengaktifkan serangan yang menentukan. Kupikir wanita ini hanya tahu cara membuka kakinya. Tapi sepertinya dia bukan perempuan jalang. Melihat kedua pria itu berlari ke arah berbeda, sudah mengaktifkan tekniknya masing-masing, Elena tetap di sana,
menunggu momen terbaik untuk bertindak. Dia lebih kuat dari keduanya dalam hal kemampuan bertarung. Namun, tidak seperti Minos, yang bisa mencuri energi lawannya selama pertarungan, dia tidak memiliki keunggulan itu. Akibatnya, Elena harus berhati-hati dengan pengeluaran energinya selama pertempuran. Dia mungkin lebih kuat dari kedua pria itu, tapi dia memiliki cadangan energi yang lebih kecil daripada mereka. Oleh karena itu, jika dia ceroboh dan menunjukkan keanehannya, mereka berdua mungkin menyadari kesalahan mereka karena meremehkannya. Dan hal itu dapat menyebabkan pelarian yang tidak diinginkan. Awalnya, Elena tidak mencari masalah, setidaknya sampai dia kembali ke ibu kota Pulau Batu. Tapi karena kedua orang ini menghalanginya, dia bisa saja mengurangi kekuatan musuh sekarang. Benar, mendekatlah. Remehkan aku. Elena dengan tenang, pikirnya sambil melihat serangan musuh terbentuk di udara. Tiba-tiba, badai dengan angin kencang terbentuk di depan tempat kultivator level 51 itu berdiri saat dia mengarahkan serangan ini ke sisi kanan Elena. Di saat yang sama, bola lampu merah muncul di tangan Bert dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, menuju ke sisi kiri Elena. Jatuh cinta padaku, salah satu dari mereka mengatakannya dengan lantang, karena dia menggunakan sebagian besar pengembangan spiritualnya dalam serangannya. Astaga, astaga, suara berbeda bergema di tempat itu, saat kedua serangan yang diluncurkan ke arah Elena membelah udara, hingga akhirnya. Keduanya hanya berjarak beberapa inci dari tubuh wanita muda ini. Biarkan aku menunjukkan betapa lemahnya kamu. Tapi sebelum kejadian yang diharapkan oleh kedua lawan dari pemuda pirang ini terjadi. Mereka mendengarnya, dan kemudian sesuatu yang unik terjadi. Elena kemudian menghilang dari tempatnya, berlari dengan kecepatan tinggi hingga mencapai tengah-tengah lawan tersebut. Setelah itu, dia berhenti berlari dan mengangkat tangannya ke arah dada pria tersebut. Cahaya terbakar. Segera setelah mengaktifkan teknik serangan tingkat perak, sebuah bola emas muncul di masing-masing tangan Elena. Kedua bola ini sepertinya terbakar seolah-olah itu adalah bintang kecil yang akan meledak. Akhirnya, setelah hanya 1 milidetik, berkas cahaya setengah kemasan. Setengah oranye terkondensasi menjadi seberkas cahaya, menuju ke target dari sebelumnya. Apa? Tidak mungkin, Bert berseru tak percaya, merasa sangat rentan saat ini. Dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan itu. Hal seperti itu bahkan lebih unggul dari apa yang bisa dia tampilkan pada levelnya. Sesuatu yang telah mencapai kekuatan yang setara dengan serangan penuh dari seorang kultivator level 53. Dan Elena telah menyerang dua orang secara bersamaan dengan jumlah kekuatan yang sama. Setelah sepenuhnya menghindari serangan terkuat lawannya. Meskipun itu tidak membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan bertarung yang bahkan lebih tinggi dari level 53. Kedua raja spiritual berpengalaman ini merasa bahwa Elena sangat berpengalaman dalam pertarungan sengit. Kemampuan untuk mengaktifkan teknik yang sama membuktikan bahwa dia adalah tipe orang yang langka di bagian benua ini. Tipe yang tak terkalahkan di levelnya sendiri. Saat mereka mempertimbangkan hal ini, ketakutan dan hampir tidak berdaya. Kedua pria itu akhirnya merasakan kekuatan teknik tingkat perak milik wanita muda itu. Tidak mungkin, dia baru di level 50. Yang lebih lemah dari keduanya mencoba memahaminya, tapi tidak ada apa-apa. Yang tersisa baginya hanyalah merasakan pertahanannya runtuh satu demi satu dengan cepat hingga serangan yang dilancarkan Elena menyentuh dadanya. Jeritan kesakitan memenuhi kesunyian pagi hari saat dua pria terjatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Ampun, Nona Elena, ampun, yang lebih kuat dari keduanya berteriak ketika air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Dia merasa seolah jiwanya terbakar sementara armornya meleleh dan lubang radius 8 cm terbentuk di tengah dadanya. Sial bagi mereka berdua. Serangan yang digunakan Elena berakibat fatal. Hal seperti itu tidak hanya akan menghancurkan bagian fisiknya, tapi juga akan membakar jiwa targetnya. Oleh karena itu, meskipun hati orang-orang ini tidak dihancurkan saat ini, mereka tetap akan mati karena mereka tidak mampu menghentikan serangan seperti itu. Kamu sudah mati. Kamu hanya belum menemukan jawabannya. Bangkitnya dataran hitam bab 518 kembali. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Elena memperhatikan orang-orang ini sejenak, melihat keputusasaan di mata mereka masing-masing. Teknik yang dia gunakan berakibat fatal, tetapi karena kedua individu tersebut lebih kuat darinya dalam hal kultivasi, mereka masih melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Faktanya, para pria ini tidak akan berakhir dalam situasi ini jika mereka lebih berhati-hati terhadap wanita muda dari keluarga Nel ini. Namun, mereka tidak siap menghadapi teknik tingkat perak yang kuat yang telah dipelajari Elena di tentara dataran hitam dengan tidak bertindak hati-hati. Teknik seperti itu cukup fatal, tetapi jika lawan melindungi dirinya dari teknik itu dan memiliki energi lebih dari 100% daripada orang yang menyerang, akan ada peluang untuk bertahan hidup. Namun tidak satu pun dari syarat-syarat ini yang dipenuhi oleh orang-orang itu, dan sekarang mereka merasakan dampak dari hal tersebut pada tubuh dan jiwa mereka. Akhirnya,
Ketika Elena menyadari bahwa mereka masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk mati, dia memutuskan untuk bertindak dan menyelesaikannya secepat mungkin. Tidak akan menarik jika salah satu dari keduanya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan informasi kemampuannya melalui surat atau orang yang lewat. Dengan cara ini, Elena kembali beraksi sambil berlari menuju lawan terkuat, yang tampaknya berada di posisi terbaik. Saat melakukan itu, pertama-tama dia mengaktifkan teknik gerakannya dan berlari ke punggung orang itu hanya dalam sepersekian detik. Lalu dia sekali lagi menggunakan teknik serangannya sambil memegang kepala pria itu. Tidak, dia berteriak ketakutan, menyadari bahwa ketika mencoba menanggung kerusakan fisik dan jiwa, wanita muda itu muncul di belakangnya. Ledakan. Namun, di tengah jeritan kesakitannya, teknik Elena tiba-tiba muncul di tempat itu, kali ini tepat di sisi leher pria itu. Setelah itu, kepalanya meledak seperti semangka, menyebabkan tubuh raja spiritual yang tak bernyawa ini terjatuh ke tanah secara perlahan. Seorang kultivator level 52 telah meninggal. Dan meski ledakan di kepalanya cukup mengejutkan, namun tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tempat itu. Nyatanya, yang tersisa hanyalah sepotong daging arang yang terbakar. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi Elena muda untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain. Yang bahkan tidak menyadari kematian rekannya. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada raja spiritual lainnya, karena levelnya lebih rendah, dan dia harus menghadapi kekuatan ofensif yang sama dengan rekannya. Setelah menerima serangan kedua, pria ini bahkan tidak berteriak putus asa atau mencoba memohon belas kasihan. Sebaliknya, rasa sakit yang dia rasakan begitu kuat sehingga saat Elena bangkit dan menyerangnya, baginya, itu adalah hasil terbaik. Lagi pula dia akan mati, setidaknya mengakhiri penderitaannya. Dengan itu, pertarungan telah usai, dan Elena telah membunuh dua raja spiritual. Sulit dipercaya, kusir tua kereta yang disewa Elena di Safir berpikir dalam hati, pucat pasi karena ketakutan. Orang tua ini sudah mencapai level 40, jadi dia mengerti betul betapa kuatnya orang-orang yang berhenti di depan gerbongnya tadi. Dan ketika dia menyadari bahwa orang-orang seperti itu bermaksud melawan Elena, lelaki tua ini merasa sangat kasihan pada wanita ini. Namun, kenyataan menjadi kejutan besar bagi lelaki tua ini. Wanita yang seharusnya dibawa dari sini dalam keadaan setengah mati baik-baik saja. Dia juga telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan membunuh kedua lawannya. Karena itu, kusir tua ini mau tidak mau merasa tidak percaya dan terkejut. Meneguk. Di sisi lain, ketakutan yang dia rasakan saat itu sama besarnya dengan keterkejutannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya karena kagum. Dunia ini sungguh luas. Pantas saja ada yang bilang jangan menilai buku dari sampulnya. Jadi lelaki tua itu berpikir sendiri ketika dia melihat Elena mengumpulkan cincin spasial dari kedua mayat itu. Lain kali aku bertemu anak-anakku, aku harus mengajari mereka hal ini agar mereka berdua tidak berakhir seperti para ahli ini. Seringkali, level adalah segalanya. Tapi siapa yang tahu kalau pihak lain adalah salah satu monster itu? Hal terbaik adalah jangan pernah mengganggu. Sementara kusir itu memiliki banyak pemikiran yang terlintas di benaknya. Elena selesai mengumpulkan barang-barang milik raja spiritual itu. Mereka tidak miskin, pikirnya terkejut setelah menganalisis seluruh isi cincin itu. 6 teknik tingkat hitam dan 21 teknik tingkat biru. 200.000 kristal tingkat rendah, 2.514 kristal tingkat menengah, ratusan item tingkat 1 tingkat tinggi. Lusinan senjata, pil, dan susunan tingkat 2 tingkat rendah. Dan bahkan tingkat menengah tingkat 2 tameng. Kekayaan mereka berdua memang tidaklah rendah menurut standar raja spiritual tingkat rendah di wilayah ini. Namun, kejadian ini bukanlah hal yang aneh. Bagaimanapun, peluang tidak selalu muncul untuk semua orang, dan terkadang keberuntungan bisa banyak membantu. Di sisi lain, para raja spiritual yang menyerangnya mungkin telah hidup selama berabad-abad. Dengan itu, mereka bisa mendapatkan beberapa peluang yang biasanya tidak umum bagi para kultivator muda seperti Elena, yang hanya memiliki pengalaman beberapa tahun. Akan lebih mudah untuk mendapatkan barang pada waktu tertentu, dan pada waktu lain, produk yang sama akan menjadi langka. Mengingat kenyataan itu, Elena tidak terlalu mempermasalahkannya, selain keterkejutan awalnya. Item dan teknik kelas 1 ini akan saya berikan kepada tentara dengan imbalan poin prestasi. Sedangkan sisanya, saya simpan satu bagian dan jual yang lain. Elena merenungkan pencapaian ini saat dia memasuki gerbong yang dia sewa. Ayo, jalannya sudah jelas. Iya Bu, ketika kereta itu kembali melaju menuju bagian tengah Pulau Batu, Elena tidak butuh waktu lama dan segera mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan pada saat ini, kereta yang ditumpangi Elena muda tiba cukup dekat dengan batu tua sehingga penumpangnya dapat melihat kota dari jauh. Saat itu adalah permulaan hari di wilayah ini, dan kesegaran khas pagi hari menyelimuti tempat ini sementara Elena merasakan semilir angin menerpa wajahnya di luar gerbong itu. Senang bisa kembali. Dia bergumam sambil memejamkan mata.
Setelah berhari-hari bepergian dari Safir ke sini, Elena tidak menemui masalah serupa seperti sebelumnya. Dia tidak tahu apakah dia hanya beruntung atau musuh takut padanya. Tapi yang penting adalah semua ini tidak mengganggunya. Dia baru saja melakukan perjalanan melalui kampung halamannya sambil secara bertahap mengetahui situasi terkini di negara bagian ini. Di permukaan, segalanya tampak berjalan baik. Seringkali, kehidupan rutin tampaknya mendominasi di sebagian besar kota yang pernah ia lewati. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ketegangan meluas di seluruh negara bagian. Bukan hal yang aneh untuk mendengar berita tentang pertempuran besar, kematian ribuan orang, dan bahkan jatuhnya beberapa raja spiritual. Dan dari apa yang dipelajari remaja putri ini, pergulatan antara aliansi Nash dan Allen tampaknya seimbang. Allen memiliki banyak sekutu yang berjanji akan membantu karena produk yang dipasarkan remaja putri ini. Namun, meskipun keluarga Allen memiliki kekurangan dalam hal jumlah di Pulau Batu, mereka terus-menerus mendapat dukungan dari luar, yang merupakan faktor penting dalam keseimbangan saat ini. Saat menemukan hal seperti itu, Elena tercengang. Dia tahu betapa sulitnya menghadapi orang-orang di keluarga itu, tetapi bahkan dalam mimpi terburuk wanita muda ini, dia tidak akan berpikir bahwa kekuatan seperti itu mempunyai begitu banyak kartu di tangannya. Apakah Ellen ada di sini? Saya ingin tahu bagaimana keadaannya. Keluarga Allen ini tampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang saya kira. Dia memikirkannya, tepat sebelum keretanya memasuki kota besar itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 519 membantu keluarga. Setelah beberapa waktu, Elena langsung menuju markas keluarganya di ibu kota Pulau Batu. Banyak yang ingin dia bicarakan dengan Ellen, tapi alasan utamanya datang ke sini sekarang adalah untuk mengunjungi keluarganya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi untuk menyelesaikan masalahnya dengan temannya nanti. Setelah reuni dengan keluarganya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati gerbang masuk properti keluarga Nell, organisasi pandai besi Pulau Batu yang hebat itu. Nona Elena, sungguh mengejutkan melihat Anda berada di level ini secepat ini. Seorang lelaki tua, mengenakan pakaian khas kepala pelayan, mengatakan hal ini kepada wanita muda yang berjalan di belakangnya. Itu adalah kepala pelayan ayah Elena, orang yang mengurus sebagian besar urusan dan kediaman Sanenel yang lebih tua. Dan saat dia berjalan di belakang kepala pelayan itu, Elena sedang berbicara dengan lelaki tua itu melalui aula kediaman Sane, yang ingin dia temui saat ini. Elena tidak memiliki tanggung jawab yang berarti dalam keluarga Nell. Karena dia tidak mengikuti bisnis keluarga dan bahkan sebelumnya belum mencapai tingkat minimum untuk memiliki pengaruh yang besar. Namun, sekarang dia adalah raja spiritual, dia harus mengambil beberapa tanggung jawab dan menjalani perubahan status, meskipun sebelumnya dia sangat bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Bangsawan muda pastinya akan memegang posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan bawahannya, bahkan ketika mereka belum cukup dewasa untuk memimpin. Namun, perbedaan dalam kekuasaan politik seorang bangsawan muda bisa menjadi sangat signifikan jika menyangkut spesialis dalam kekuasaan tersebut. Ambil contoh tuan muda keluarga Nash, Luke. Dia telah dipermalukan oleh Minos, tapi meski begitu, dia tidak bisa menahbiskan raja spiritual untuk menyelesaikan urusannya saat itu. Dia harus mendapat izin dari atasannya untuk melakukan sesuatu. Dan justru karena hal seperti inilah, Elena datang untuk berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Dia tidak khawatir tentang statusnya di keluarga Nell dan apa yang mungkin dia dapatkan darinya. Karena keuntungannya di Black Plain Army sudah sangat signifikan. Tentu saja, dia memiliki sedikit keinginan untuk meningkatkan statusnya dalam keluarga karena bertahun-tahun dia dibesarkan di tempat ini dan seringkali ingin mencapai hal seperti itu. Tapi itu hanyalah hal kecil baginya sekarang. Dia tidak lagi terjebak di dalam gua. Dia telah keluar dan melihat banyak kemungkinan di dunia yang luas ini. Tapi tidak seperti apa yang akan terjadi jika Elena pergi ke salah satu sekte di suatu kerajaan. Ia bisa berkembang pesat di Dataran Hitam dan secara aktif membantu keluarganya. Dan itu membuatnya gembira. Itu sebabnya berbicara dengan ayahnya dan kemudian mencapai peningkatan statusnya di keluarga adalah hal yang penting baginya. Bukan karena manfaat yang didapatnya, tapi karena bantuan yang bisa dibawanya ke rumahnya. Dia berharap dia bisa melihat para tetua naik level lagi dan keluarga Nell mencapai level yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah mereka. Terakhir, dia ingin membantu orang tuanya mencapai kultivasi tahap ke-7. Dan dengan pemikiran itu, Elena segera tiba di kantor ayahnya. Silahkan Nona Elena, masuklah. Kepala pelayan memberitahunya sambil membuka pintu kayu besar. Saat memasuki tempat itu, Elena langsung melihat seorang pria berambut putih total sedang duduk di sofa sambil membaca koran. Orang ini tampak relatif tenang saat ini, dengan secangkir kopi rohani di atas meja kecil di sebelahnya sambil membaca isi koran itu dengan penuh perhatian. Di halaman depan surat kabar itu, terdapat gambar podium berukuran besar dan beberapa representasi unik dari 3 besar. Akhirnya, judul teks tersebut berbunyi sebagai berikut. Dia tidak pergi, ayah.
Namun saat sedang memperhatikan hal itu, tiba-tiba lelaki tua ini kehilangan perhatiannya ketika mendengar suara manis datang dari belakangnya. Elena, kamu akhirnya kembali, dia berkomentar sambil tersenyum di wajah lamanya. Sane kemudian menyisihkan kertasnya dan bangkit untuk memberikan pelukan selamat datang kepada anak semata wayangnya. Setelah saling menyapa, Elena segera duduk di depan ayahnya. Kemudian keduanya mulai membicarakan hal-hal yang lebih serius. Selamat telah menjadi raja spiritual. Merupakan kebahagiaan besar bagi seluruh keluarga ketika salah satu keturunan kami sampai di sana. Dia berkata dengan puas secara bersamaan sambil memejamkan mata dan menggaruk janggut putihnya. Ibumu akan senang mengetahui hal itu, hehe. Dia mengangguk sementara wajahnya sedikit memerah kali ini. Tapi karena kamu sudah mencapai level itu, aku khawatir kamu harus melalui beberapa prosedur birokrasi untuk beberapa hari ke depan, Elena. Ini akan sedikit membosankan bagimu. Tetap saja, kamu perlu mendapatkan keuntungan beberapa kekuatan dan tanggung jawab politik. Aku tahu, ayah. Kamu mungkin tahu tentang situasi Pulau Batu akhir-akhir ini kan? Itu sebagian adalah tanggung jawabmu dan Ellen, jadi kamu seharusnya sudah mengharapkan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Tetapi hal yang paling penting adalah mengenai hal-hal lain. Kamu akan dapat memimpin beberapa bawahan pada tahap ke-6 mulai sekarang, dan kamu akan dapat memimpin markasmu sendiri bahkan jika kamu bukan seorang pandai besi seperti kita semua. Ngomong-ngomong, ada baiknya kamu juga seorang pejuang. Hanya sedikit dari kami yang berspesialisasi dalam pertempuran, jadi kamu akan punya banyak hal untuk dilakukan di masa depan, hehe. Elena dan ayahnya kemudian terus membicarakan hal ini dan topik lainnya hingga wanita ini memahami semua yang harus dia lakukan mulai sekarang. Sementara Elena bersiap untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarganya, Minos berada di kota kering, mengurus urusan yang berkaitan dengan penjaga yang dikirim oleh keluarga Yil. Saat ini, semua orang tersebut telah diinterogasi oleh tentara dan petugas polisi setempat. Setelah itu selesai, Minos sudah memiliki semua informasi yang diperlukan untuk bertindak melawan keluarga tersebut. Sebelumnya dia telah mempelajari dasar-dasar mata pelajaran ini dari Winston dan Ruth. Tapi penguasa muda ini bukanlah tipe orang yang berpikir bahwa bawahan atau bangsawan rendahan tidak akan memiliki informasi berharga. Dan, terkadang, orang-orang seperti ini mengetahui kebenaran yang sulit menjangkau individu-individu berpengaruh. Terkadang, untuk mendominasi sebuah kota, tidak hanya perlu mengetahui kekuatan-kekuatan yang berpengaruh. Selain itu, kita juga perlu memahami bagaimana masyarakat berperilaku dan bagaimana tikus-tikus dunia bawah bertindak di belakang layar. Dan secara umum, informasi seperti itu lebih diketahui oleh orang-orang biasa, seperti dalam kasus beberapa bawahan kecil dan bangsawan. Itu terbukti valid setelah interogasi selesai, dan Stuart muda menemukan informasi yang diperoleh melalui Lionel Yil, seseorang yang sangat diingat Minos. Orang seperti itu memiliki pemahaman yang lebih baik daripada atasannya tentang kepribadian dan sikap bangsawan tertentu di keluarga Yil. Lagi pula, Lionel hanya memiliki bakat biru yang sederhana. Tapi tetap saja, dia bisa dianggap sebagai orang yang berambisi. Dia tidak ingin selamanya menjadi bangsawan kelas 2. Seseorang yang mungkin tidak akan pernah mencapai tahap ke-6 dalam kultivasinya. Dengan itu, ia hanya bisa menggunakan sarana dan kecerdasannya untuk mendapatkan informasi dan hal-hal yang dapat membantunya mewujudkan ambisinya. Dan orang seperti itu memiliki informasi yang memungkinkan rencana yang ada dalam pikiran Minos saat ini. Sebelumnya, Stuart muda tidak tahu apakah dia harus menipu keluarga Yil. Mengatakan invasi berhasil, atau mengancam mereka dan menggunakan orang-orang dalam kelompok itu sebagai sandera. Keduanya tampaknya memberikan hasil yang sangat mirip dan membuat penguasa setempat sangat pusing. Namun setelah diberitahu mengenai isi interogasi secara lengkap, pemuda ini telah mencapai sebuah penyelesaian. Dia bersiap untuk menipu keluarga Yil dan dengan demikian menimbulkan lebih banyak kekacauan pada kekuatan itu. Minos telah menyimpulkan bahwa tidak akan lama lagi kebenaran tentang kota kering menyebar. Tapi setidaknya dia ingin memberi cukup waktu baginya untuk mengambil alih kota maritim dan mencapai level 50. Dengan itu, setidaknya dia punya cara yang lebih baik untuk bertindak melawan banyak musuhnya. Bangkitnya dataran hitam bab 520, rencananya. Apa yang direncanakan Minos adalah menggunakan keserakahan beberapa individu yang memiliki posisi berkuasa di keluarga itu untuk menipu mereka, membuat mereka menyimpan informasi tentang kota kering. Minos tidak lagi punya banyak pilihan untuk bertindak. Jadi, dia mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian kebenaran tentang kota kering untuk menunjukkan kepada para tetua keluarga Yil betapa berharganya tempat ini. Dan alangkah buruknya jika mereka hanya sekedar mengantarkannya dalam piring kepada keluarga kerajaan setempat. Artinya, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa keluarga Brown pasti akan mengambil alih kota kering jika mereka menganggap tempat ini berharga bagi mereka. Terlebih lagi, jika ada keluarga bangsawan yang mengecam Minos dan pasukannya atas pelanggaran apapun yang terjadi, mereka akan menggunakan itu sebagai alasan untuk menduduki dataran hitam. Faktanya,
Keluarga kerajaan adalah pemilik wilayah dan, secara teori, dapat mengambil kedaulatan keluarga bangsawan dan mengalokasikan wilayah tersebut ke kekuasaan lain. Namun melakukan hal ini tanpa alasan yang masuk akal akan berdampak buruk bagi moral negara tersebut, yang tentu saja perlu menjaga ketertiban dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Menjadi kuat dan ditakuti adalah hal yang baik, tetapi itu saja tidak akan berhasil. Lagi pula, jika semua orang membencimu, maka hari ketika semua orang memberontak mungkin sudah dekat. Dalam hal ini, bahkan keluarga kerajaan pun tidak melakukan semua yang mereka bisa. Jadi, mereka perlu menjamin perkataan mereka bahwa mereka tidak akan mengambil sesuatu dari para bangsawan tanpa alasan yang masuk akal. Itu juga memastikan bahwa Minos dapat mempertahankan dataran hitam miliknya bahkan jika keluarga kerajaan menemukan lokasi ini. Tentu saja, hal ini akan menimbulkan banyak konsekuensi. Dan dia harus membayar beban pajak yang besar, tetapi House Brown tidak akan menggantikannya jika pemuda ini bersedia bertekuk lutut dan menerima kenyataan seperti itu. Di sisi lain, dia pasti tidak akan menerima perlindungan apapun dari keluarga kerajaan. Itu hanya akan menunggu hari ketika pemuda ini jatuh ke tangan keluarga lain. Bagaimanapun, kekuatan lain tidak akan berhenti pada kesempatan seperti itu. Namun, pasti akan jauh lebih menarik bagi keluarga Brown jika mereka menguasai dataran hitam tanpa menimbulkan kebencian semua orang di negara bagian tersebut. Jadi, jika keluarga Yale mengirimkan informasi kota kering kepada kekuatan tersebut dan mengecam pelanggaran Minos terhadap Akademi Bintang Hitam, kekuatan tersebut akan memiliki pembenaran. Akibatnya, Minos akan kehilangan kedaulatannya, dan keluarga Yale tidak mendapat keuntungan apapun darinya. Justru pada poin inilah rencana Minos didasarkan. Dia akan mencoba menipu keluarga Yale agar percaya bahwa kota kering telah diambil alih oleh kelompok Winston, Bruce, dan Lionel. Tapi, di saat yang sama, dia akan mengirimkan informasi yang sebenarnya tentang tanahnya, hal-hal yang sudah diketahui organisasi tersebut karena kedatangan Raylan dan Ralph ke tempat ini. Seperti misalnya informasi mengenai perkebunan dengan konsentrasi spiritual tinggi yang terdapat di kawasan ini. Di sisi lain, akan ada informasi palsu mengenai kekuatan tentara lokal, populasi, Del. Hal-hal yang akan membuat kekuatan tersebut percaya bahwa wilayah kekuasaannya akan aman bahkan tanpa mengirimkan penjaga dalam jumlah besar ke sini. Akhirnya, dia bermaksud membuat keluarga itu percaya bahwa dia akan berada di bawah kendali organisasi semacam itu. Jika ada yang tidak beres dan keluarga kerajaan menemukan kota kering, keluarga Insang bisa saja mengklaim bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kota itu dan menyalahkan Minos. Setidaknya, itulah yang Minos ingin para pemimpin ambisius organisasi itu sadari setelah membaca laporan dari Winston, Bruce, dan Lionel. Laporan-laporan ini akan menjelaskan kepada orang-orang berpengaruh di keluarga bangsawan itu bagaimana wilayah kota kering telah jatuh ke dalam kendali kelompok Winston. Bagaimana Stuart muda, seorang yang lemah dan penakut, telah menjadi boneka organisasi itu. Terakhir, potensi yang harus dimanfaatkan tempat ini, selain tidak adanya ancaman internal. Bagaimanapun, itulah rencana Minos untuk menyelesaikan masalah ini untuk sementara. Apakah ini rencana yang sempurna? Tidak, tentu saja bukan karena ada risiko keluarga Yale mengabaikan semua ini dan menyerahkan kota kering begitu saja kepada keluarga kerajaan. Namun peluang keberhasilannya, setidaknya dalam jangka pendek, tidaklah kecil. Artinya, setidaknya dalam rentang waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, hal ini kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan dimulainya perang antara tentara dataran hitam dan keluarga kerajaan. Minos dan pasukannya hanya harus berurusan dengan keluarga Yale, yang jauh lebih baik dibandingkan opsi lainnya. Tapi Minos tidak khawatir untuk memulai rencana itu sekarang. Dia dan Dry City masih memiliki waktu lebih dari 10 hari hingga batas waktu yang diberikan oleh keluarga Yale untuk kelompok Winston berakhir, dan mereka harus mengirimkan laporan mereka. Minos ingin mengirimkan laporan tersebut hanya pada menit-menit terakhir untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Dan bahkan jika hal seperti itu bisa menimbulkan pertanyaan, keraguan terkait dengan sulitnya menundukkan kota kering, Stuart muda sudah memikirkan pembenaran yang bagus untuk hal ini. Sekalipun kotanya seharusnya dapat direbut dengan mudah, hal itu tidak akan menghentikan terjadinya penundaan. Orang-orang yang ketakutan dan lemah dapat menemukan banyak cara untuk bersembunyi, membuat misi seperti itu menjadi lebih lama. Dengan itu, dia bisa dijadikan alasan mengapa invasi kota kering memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Bagaimanapun, sementara Minos menunggu waktu untuk memulai rencana itu, dia sedang menangani urusan lokal kota kering di kantornya. Saat ini, dia sedang duduk di belakang mejanya sementara tangannya bertumpu pada perabot ini, kedua tangannya dirapatkan setinggi mulutnya. Namun di sisi lain, di depan mejanya ada seorang pria berseragam mirip dengan yang digunakan petugas Satpol PP. Pria ini menyajikan beberapa data tentang tahanan lokal, yang jumlahnya sudah cukup banyak sehingga topik ini relevan untuk pembangunan lokal. Tuan muda, para tahanan yang dibawa dari kota maritim sudah bekerja di ladang pertanian. Tapi, sedangkan untuk penjaga keluarga Yale, mereka masih membutuhkan beberapa hari lagi sebelum bisa bekerja sebagai petani.
Lanjutnya menjelaskan situasinya. Dari orang-orang itu kepada penguasa muda dengan ekspresi tenang di wajahnya. Baik pengawal kerajaan yang dibawa ke kota kering maupun orang-orang dari keluarga Yil menerima perlakuan yang sama. Itu adalah pekerjaan wajib di ladang pertanian. Mereka adalah tawanan perang, dan Minos tidak berniat membiarkan mereka melakukan apapun sambil menghabiskan pundi-pundi kota kering. Lagi pula, meski mereka tidak membutuhkan banyak, orang-orang seperti itu harus makan secara teratur. Selain itu, mereka akan meminta layanan pembersihan di sel mereka, penjaga untuk mengawasi mereka, Jadi, ada banyak biaya untuk menahan seseorang di penjara, dan dengan rencana Minos, jumlah tersebut hanya akan meningkat di masa depan. Dalam hal ini, daripada menyia-nyiakan dana Black Plain untuk orang-orang ini, Minos akan membuat mereka bekerja untuk membayar hal-hal seperti itu. Dan karena banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di ladang pertanian setempat, orang-orang ini merupakan tambahan yang sangat baik. Itu karena, meski budidaya mereka disegel, masing-masing tahanan ini lebih kuat dari rata-rata petani setempat. Dalam hal ini, mereka bisa menghasilkan banyak dan membantu mempercepat pembangunan lokal. Tapi Minos tidak akan bersikap tidak adil terhadap orang-orang seperti itu. Di masa depan, mereka akan menerima sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan mereka. Jumlah tersebut hanya sebagian dari penghasilan petani biasa untuk pekerjaan yang sama, karena mereka harus membayar berbagai biaya. Namun, ini sudah sangat baik bagi mereka yang dipenjara dan hidup di tangan musuh. Ketika dilepaskan, mereka pasti akan menerima sejumlah besar kristal menurut standar wilayah ini. Itu adalah hal yang baik bagi kedua belah pihak dalam situasi ini, sesuatu yang akan membuat hubungan ini lebih dapat diterima. Setidaknya tahanan seperti itu tidak akan diperbudak dan akan menghadapi hukuman terus-menerus yang akan datang jika musuh lain menangkap mereka. Jadi, orang-orang itu sudah siap menerimanya. Lagi pula, tidak butuh waktu lama bagi prajurit itu untuk menyelesaikan urusannya dengan Minos dan kembali ke tempat kerjanya yang biasa. Sebaliknya, beberapa saat setelah orang tersebut meninggalkan kantor Minos, Mia masuk ke sana dan berkomunikasi dengan atasannya. Tuan muda, Nona Mendi ada di sini untuk menemui Anda.